Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran mata kuliah neraca massa dan energi. Kita masih berbicara mengenai perubahan entalpi, ya. Kalau di video sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana kita bisa menghitung entalpi. Untuk perubahan entalpi sensibel kita bisa menggunakan persamaan kapasitas panas spesifik, ya, yang kemudian perubahan entalpinya dihitung dengan fungsi integral dari CP/dt, ya. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana menghitung perubahan entalpi laten, terutama untuk cair ke uap, ya, atau sebaliknya. Kita sudah tahu bagaimana menghitung delta H vaporization, ya. Kita punya persamaan Clausius-Clapeyron, kita punya persamaan Chen, dan seterusnya. Yang itu semua kita gunakan untuk mendapatkan perubahan entalpi. Nah, mungkin ya untuk Anda yang kurang suka matematika, ya, ada cara lain untuk mendapatkan perubahan entalpi, ya, baik untuk sensibel maupun untuk perubahan entalpi laten, yaitu dengan menarik data dari pangkalan data untuk entalpi fluida, ya. Kita akan coba nanti melihat apa saja yang kita bisa referensi apa saja yang kita bisa gunakan untuk mendapatkan data-data itu yang lebih sederhana, ya, karena tidak memerlukan perhitungan yang terlalu rumit secara matematis. Oke, untuk capaian pembelajaran dari video kali ini, ya, kita punya beberapa capaian. Yang pertama, Anda diharapkan dapat mengidentifikasi sumber-sumber referensi dan pangkalan data yang bisa digunakan untuk mendapatkan data termofisik fluida, ya, termasuk entalpi di situ. Jadi di situ ada entalpi spesifik, energi dalam spesifik, atau kapasitas panas spesifik, termasuk juga entropi dan seterusnya, ya, banyak sekali. Untuk, ya, nilai parameter keadaan yang diberikan. Jadi kalau kita sudah punya tekanan, misalnya suhu, kemudian volume, dan seterusnya, itu kita bisa gunakan untuk mendapatkan nilai dari entalpi dan seterusnya. Kemudian Anda juga diharapkan dapat menggunakan aturan fase Gibbs untuk menentukan jumlah parameter keadaan yang diperlukan agar bisa mendapatkan sifat termofisik dari fluida pada keadaan yang diberikan. Maksudnya adalah untuk mengetahui keadaan suatu fluida, Anda butuh apa saja, ya. Apakah butuh tekanan saja, atau suhu saja, atau dua-duanya, suhu dan tekanan. Nah, itu akan kita pelajari dengan aturan fase Gibbs. Kemudian Anda diharapkan dapat menggunakan tabel kukus atau steam table untuk mendapatkan data termofisik dari H2O. Kemudian Anda diharapkan dapat menggunakan grafik entalpi versus temperatur nantinya untuk berbagai spesi, ya, dalam rangka mendapatkan data termofisik senyawa tersebut. Jadi nanti Anda juga akan diberikan, Anda bisa mendapatkan, ya, di referensi grafik entalpi suhu untuk berbagai jenis senyawa. Kemudian terakhir Anda diharapkan dapat menggunakan piranti lunak, ya, atau aplikasi untuk mendapatkan data termofisik fluida, baik yang berbasis web, smartphone, PC, atau platform digital lainnya. Oke, sebelum Anda bisa mendapatkan parameter-parameter yang Anda inginkan dari database, dari pangkalan data, ya, baik entalpi, energi dalam, atau volume spesifik, dan seterusnya, Anda perlu tahu dulu kira-kira Anda butuh apa saja untuk bisa mendapatkan data-data itu. Nah, ini di-guide oleh aturan fase Gibbs, ya. Jadi, untuk menentukan berapa parameter keadaan, ya, tekanan, suhu, dan seterusnya, yang kita sebut dengan derajat kebebasan. Nah, untuk menentukan berapa parameter yang dibutuhkan untuk mendefinisikan semua sifat termofisiknya, maka kita butuh aturan fase Gibbs, yang bunyinya adalah F sama dengan C min P plus 2, di mana F adalah derajat kebebasan suatu sistem, ya, derajat kebebasan. P adalah jumlah fasa homogen yang secara bersamaan bisa berada di dalam suatu sistem. Kemudian C adalah jumlah komponen yang membentuk sistem tersebut, ya. Oke, kita akan coba gunakan contoh, ya. Contoh yang pertama misalnya
Anda punya H2O ya, air pada kondisi subcooled water atau superheated steam ya. Jadi misalnya ya, ini air pada tekanan 1 atmosfer tapi suhunya 50. Itu kan subcooled ya, masih di bawah suhu jenuhnya, masih di bawah suhu didihnya. Atau superheated steam ya. Ini kondisi di mana hanya ada uap saja dengan kondisi sudah di atas dari uh, dew point, di atas dari saturated vapornya. Nah, untuk kondisi ini kita bisa nyatakan bahwa C-nya sama dengan 1 karena dia hanya air saja, hanya H2O saja. Maka C sama dengan 1. Nah, fasanya ini 1 juga karena pada kondisi subcooled water hanya cair saja dan pada kondisi superheated steam itu hanya gas saja atau uap saja. Maka P-nya sama dengan 1. Sehingga kita bisa hitung F-nya ya, F-nya C min P plus 2 sama dengan 2. Artinya kita butuh 2 parameter keadaan untuk bisa menentukan sifat termofisik dari air pada kondisi itu. Ya. Jadi misalkan kita butuh P dan T. Dengan mengetahui P dan T, kita bisa mengetahui entalpi, energi dalam, kapasitas panas, entropi, dan seterusnya. Ya. Jadi kita butuh 2 parameter yang saling independen, tekanan dan suhu. Oke. Contoh kedua adalah H2O pada kondisi jenuh. Ya, misalnya pada tekanan 1 atmosfer, H2O suhunya 100. Ya, yang artinya pada kondisi itu, ya, dia bisa uap jenuh, dia bisa cair jenuh, atau dia bisa campuran cair uap. Ya, sehingga kita bisa nyatakan C-nya 1 karena dia H2O murni ya. Tapi P-nya 2 karena pada kondisi itu, pada kondisi jenuh itu bisa terjadi tadi uap jenuh, cair jenuh atau campuran. Maka P-nya 2 karena pengertian P adalah jumlah fasa yang secara bersamaan bisa berada dalam sistem ya. Nah, pada kondisi jenuh itu bisa ada cair, bisa ada gas secara bersamaan. Jadi ada 2. Nah, dengan begitu kita bisa hitung bagaimana F-nya. Nah, F-nya tinggal C min P plus 2 sama dengan 1. Artinya, kita hanya butuh 1 parameter untuk menentukan sifat termofisik dari sistem tersebut. Ya, contohnya, kita hanya butuh P saja untuk bisa menentukan semuanya, termasuk suhu. Ya, suhu, entalpi, dan seterusnya. Kemudian untuk yang suhu juga gitu ya. Jadi cukup suhu saja untuk mendapatkan tekanan dan seterusnya. Jadi pada kondisi jenuh ini, tekanan dan suhu itu merupakan pasangan yang fix. Ya, pasangan yang fix. Jadi P dan T itu tidak independen kalau di kasusnya kondisi jenuh. Oke. Nah, di sini ada contoh ya, steam table ya. Di sini ada contoh steam table. Jadi misalkan untuk subcooled liquid di sini Anda bisa lihat ya. Ini untuk berbagai tekanan. Jadi tekanannya 5 megapascal misalnya, suhunya ada banyak. Jadi Anda butuh 2 parameter. Anda butuh tekanan dan Anda butuh suhu. Nah, kemudian di situ Anda bisa cari angka dari di sini ada volume spesifik, ada energi dalam spesifik, ada entalpi spesifik ya. Kalau nanti misalkan suhunya suhu yang tidak kelipatan 10 seperti ini ya, misalkan di suhu 25 tinggal di interpolasi saja ya. Interpolasi dengan interpolasi linear. Sama dengan superheated steam ya, Anda butuh 2 parameter, Anda butuh tekanan dan Anda butuh suhu untuk mendapatkan nilai H. Jadi katakan pada tekanan 200 kPa ini pada suhu 300 berapa H-nya? Nah, H-nya di sini. Sekali lagi kalau angkanya tidak kelipatan yang ada di sini, maka tinggal Anda interpolasi saja. Oke, nah ini contoh steam table untuk kasus jenuh ya. Untuk kasus kondisi jenuh. Jadi sekali lagi, untuk kondisi jenuh Anda hanya butuh 1 parameter. Ya, jadi misalkan untuk tekanan 1 megapascal, maka suhunya sudah pasti di sini 6,98 dan angkanya Anda bisa dapatkan di sini ya. Di sini ada H dan seterusnya. Ya, sekali lagi untuk kondisi jenuh Anda hanya butuh 1 parameter untuk mendefine semua
sifat termofisiknya. Juga misalkan kalau Anda sudah mengetahui suhunya, T-nya misalnya 20, maka tekanannya sudah pasti di angka ini. Dan kemudian Anda bisa dapatkan data-data lain ya dari informasi yang Anda butuhkan. Oke, berikutnya kita akan coba menggunakan grafik yang lain ya. Kalau tadi kita sudah mempelajari mendapatkan entalpi dari steam table ya. Kita akan coba gunakan cara lain. Kita bisa menggunakan grafik pH, grafik tekanan dan entalpi. pH ya, tekanan, P, entalpi H. Di sini secara umum bentuknya seperti ini ya. Jadi ada kubah ini ya, kubah dua fasa yang tadi saya sebut dengan jenuh, gitu ya. Nah, di sini kondisi subcooled liquid, di sini superheated vapor. Ya, di sini adalah saturated vapor, uap jenuh. Garis ini adalah garis liquid jenuh, cairan jenuh. Kemudian semakin ke arah kanan, entalpi semakin bertambah, fraksi uapnya semakin tinggi ya. Di sini fraksi uapnya 0%, kemudian ini 10%, di sini 20% dan seterusnya. Nah, setiap senyawa, setiap spesi memiliki grafik pH yang spesifik. Jadi, Anda bisa mengekstrak nilai entalpi dari grafik pH. Ya, kita akan coba gunakan contoh nanti ya. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah contoh untuk air ya, mungkin ya. Jadi, mungkin Anda bisa lihat di sini. Di sini tekanan dan entalpi ya. Nah, jadi di sini kalau Anda lihat pada tekanan tetap ya, pada tekanan tetap perubahan entalpi pada kondisi ini misalnya pada kondisi subcooled liquid di sini, dia kalau entalpinya nambah berarti kan ke kanan ya, ke arah kanan. Nah, ini akan mengakibatkan kenaikan suhu. Namun ketika sudah mencapai titik jenuh di sini misalnya, Anda tambah entalpinya, suhunya tidak akan bertambah. Jadi garis ini garis isotermal ya. Garis yang hijau ini garis isotermal. Dan di sini Anda bisa lihat dengan kenaikan entalpi pada kondisi jenuh, suhunya tidak berubah. Dia masih di 60 ya untuk yang saya tunjuk ini. Kemudian kalau sudah mencapai uap jenuh, kenaikan entalpinya akan menyebabkan kenaikan suhu. Ya, suhunya naiknya kalau kita geser ke kanan garisnya dia akan menyebabkan penambahan suhu. Oke, sekarang kita akan gunakan contoh langsung ya untuk mendemonstrasikan bagaimana kita bisa mendapatkan informasi termofisik dari grafik tekanan entalpi. Contohnya di sini ada senyawa R22 ya, refrigeran R22 ya, dan Anda diminta untuk menentukan informasi termofisik yang kita bisa dapatkan pada tekanan 8 bar dan suhu 80 derajat Celcius. Kita lihat di sini tekanan 8 bar ya, ini ya. Karena ini sumbu tekanan 8 bar, kita tarik garis ke kanan. Ini adalah garis isobarik ya, garis tekanan tetap. Nah, kemudian ada informasi lain, suhunya 80. Nah, suhu 80 itu adalah garis yang warna merah, garis-garis suhu. Nah, 80 ini ya, 80. Maka kita bisa gunakan kurva ini, garis ini seperti itu. Perpotongannya dengan tekanan 8 bar, itulah titik yang kita bisa gunakan untuk mengetahui sifat termofisik dari senyawa tersebut. Nah, karena posisinya dia ada di sebelah kanan dari saturated vapor, garis saturated vapor, garis uap jenuh, maka kita pastikan dia kondisinya superheated vapor. Kemudian kita bisa lihat juga dia, kita pengen tahu entalpinya. Karena entalpi itu adalah di sumbu X, tinggal kita tarik saja garis lurus ke bawah. Ya, maka sekitar 460 kJ per kilogram ya entalpinya. Kemudian dari situ kita juga bisa mengetahui misalnya volume spesifiknya ya, garis yang berwarna biru. Dengan titik potong di sini, ya ini bersinggungan dengan garis 0,04 sehingga kita dapatkan volume spesifiknya 0,04 meter kubik per kilogram.
Selain itu kita juga bisa mendapatkan nilai entropi ya dengan garis entropi. Oke, contoh yang kedua masih menggunakan grafik yang sama. Kita ingin tahu, kita ingin menentukan informasi termofisik yang kita dapatkan pada tekanan 8 bar dan entalpi 250 kJ per kilogram. Oke, tekanan 8 bar, entalpi 250. Entalpi 250 itu ini, ya. Tekanan 8 bar itu ini. Kita lihat perpotongannya ada di mana? Ya, di situ. Berarti kondisinya adalah dia campuran cair uap. Campuran cair uap yang kemudian kita bisa dapatkan pertama adalah suhunya ya. Suhunya karena dia berada pada kondisi campuran, maka suhu dan tekanan itu merupakan pasangan yang fix. Nah, kalau Anda lihat di sini suhunya berada antara 10 dan 20 ya. Mungkin sekitar 15 dengan interpolasi. Kemudian kita bisa hitung juga ini ya, garis kualitasnya, garis X-nya. Ini 0,1, 0,2, berarti di antaranya ya sekitar di situ 16,5%. Kemudian kita juga bisa dapatkan berarti informasi bahwa pada kondisi itu 16,5% uap dan 83,5% cair. Oke, ada cara yang lebih mudah lagi untuk bisa mendapatkan data-data itu, yaitu dengan menggunakan pangkalan data web NIST ya. NIST ini sangat saya rekomendasikan untuk digunakan ya, karena ini sangat-sangat memudahkan kita. Dan cara pengisiannya pun sangat mudah. Jadi di sini Anda bisa langsung mengisi aja spesiesnya apa ya. Cukup banyak spesiesnya di sini. Saya kira untuk spesies-spesies yang cukup umum itu ada semua ya. Kemudian Anda bisa memilih satuan yang ingin Anda gunakan, apakah Celsius untuk suhu, kemudian ada pressure-nya apa di sini, ada density-nya, ada energi gitu ya, bisa kilojoule per mol, kilojoule per kilogram, dan seterusnya. Kemudian Anda ingin mendapatkan data apa? Misalkan data pada tekanan tetap, berarti data isobarik. Data pada suhu tetap, berarti data isotermal, dan seterusnya. Ya, nanti Anda akan diminta untuk mengisi ya, misalkan untuk isobarik tadi, ya kalau isobarik berarti Anda isi tekanannya berapa, nanti Anda akan diberikan range-nya, ya. Jadi jangan sampai keluar dari range ini. Kemudian Anda ingin memvariasikan suhu, berarti misalnya dari berapa ke berapa. Anda akan diberikan nilai maksimalnya dan nilai minimumnya. Oke. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini adalah hasilnya ya. Jadi kalau contoh di sini Anda bisa dapatkan nilai entalpi dan lain-lain ya. Dan kondisi ini ya, yang warna biru ini adalah kondisi cair ya. Sehingga kalau ini adalah entalpi, maka perbedaan entalpi antara cair jenuh dengan uap jenuh ini adalah delta H vaporization-nya ya. Oke, Anda bisa apa namanya explore sendiri ya di websitenya. Nanti Anda akan bisa menggunakan informasi ini dengan lebih baik. Oke, kemudian ada juga pangkalan data yang berbasis Android ya. Jadi Anda bisa menggunakan apa namanya aplikasi yang ada di smartphone untuk menentukan atau mendapatkan data-data termofisik ya. Di sini ada banyak sekali ya, entalpi dan seterusnya. Yang paling penting adalah entalpi. Ya, jadi Anda bisa gunakan juga seperti ini. Ini ada sedikit rekomendasi saya ya. Pertama, termonator ini cukup mudah digunakan, atau ya ini ya, Darsan ini juga cukup mudah untuk digunakan. Ya, saya kira itu ya. Kalau sekali lagi cara ini Anda bisa gunakan untuk menghindari terlalu banyak perhitungan matematika ya. Jadi sudah tersedia pangkalan datanya untuk mendapatkan nilai entalpi. Dengan demikian Anda sudah siap untuk menggunakan persamaan umum neraca energi ya untuk sistem-sistem yang akan kita selesaikan. Ya, jadi yang paling penting memang adalah data entalpi karena yang lain biasanya sudah diberikan ya, tapi entalpi yang harus Anda cari sendiri. Demikian video kali ini. Kita bertemu lagi di video-video berikutnya.